Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'atihi bifadlihi wa khafada ahla ma'siyati wal ghufrati bi'adlihi wassalatu wassalamu ala man nasabahu Allahu lirrisalatil ammah wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'uhu haraban wa salaman ma'amtilai qulubihim bi mahabbatit tammah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hilda Khairunisa akan membahas tentang tawabi' yang keempat, yaitu badal. Oleh karena itu, mari kita mulakan pembelajaran kali ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan simak baik-baik. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwa tawabi' itu ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua ataf, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang badal. Yang mana pengertian badal ialah lafaz yang mengikuti lafaz lain yang menjadi sasaran hukum tanpa ada pelantara antara lafaz tersebut atau badal dengan lafaz yang diikutinya atau disebut dengan mubdal minhu. Nah, di sini saya mengambil referensi dari kitab Jurumiyah, matn Jurumiyah. Baik, saya akan membacakan matanya. Iza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Yang mana penjelasannya yaitu ketika ada kalimat isim yang dijadikan badal pada kalimat isim atau mubdal minhunya berupa kalimat isim, ataupun ketika ada kalimat fi'il yang dijadikan badal terhadap kalimat fi'il lagi atau mubdal minhunya kalimat fi'il, maka itu mengikuti dari segi i'rabnya. Nah, maka ketika mubdal minhunya rofa, maka badan juga ikut rofa. Ketika nasob ikut nasob, ketika khofat ikut khofat, dan ketika jazm juga ikut jazm. Kemudian wahuwa arba'atu aqsamin, badalul syai' minal syai' wa badalul ba'di minal kulli wa badalul istimali wa badalul ghalati. Nahu qaulika qoma zaidun akhuka wa aqaltu raghifa thuluthahu wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aitu zaidan al-farasa arotta antakula al-farasa fagolatta fa'abdata zaidan minhu. Jadi badal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama badalul syai' minal syai', yang kedua badalul ba'di minal kulli, yang ketiga badalul istimal, dan yang keempat badalul ghalat. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu badalul syai' minal syai', atau disebut juga dengan badalul kul minal kul, atau bisa juga disebut dengan badal mutabik. Ada 3 nama ya. Nah, yang mana badalul syai' minal syai' ini ialah badal yang mana lafaz yang menjadi badal itu hakikat dari yang dibadali atau dari mubdal minhunya. Contoh nih, qoma zaidun akhuka. Nah, mana yang menjadi badal? Yang menjadi badal yaitu lafaz akhuka. Kenapa? Kan gini artinya, qoma zaidun akhuka, telah berdiri Zaid, yaitu saudaramu. Yang mana saudaramu itu hakikat dari Zaid atau yang dibadali atau disebut dengan mubdal minhunya. Nah, akhuka itu dibaca rofa. Kan tadi udah dijelaskan bahwa badal itu mengikuti mubdal minhunya dari segi i'rab. Nah, akhuka itu, akhu itu dibaca rofa. Ciri rofanya wawu karena asmaul khamsah. Nah, mengikuti mubdal minhunya yaitu lafaz zaidun yang sama dibaca rofa. Yang kedua yaitu badalul ba'di minal qul. Yang mana badalul ba'di minal qul ialah lafaz yang menjadi badal itu sebagian dari yang dibadali atau mubdal minhunya. Jadi intinya sebagian dari keseluruhan. Contohnya nih, akal tur waghifa sulusahu.
Aku memakan roti sepertiganya, sepertiga roti. Jadi ada penegasan, aku memakan roti, yaitu sepertiga roti. Jadi sebagian dari keseluruhan tuh maksudnya kan makan roti. Nah, yang dimakan itu sebagiannya, itu sepertiganya. Jadi badal ini merupakan sebagian dari keseluruhan. Seperti itu. Nah, yang menjadi badal yaitu lafaz sulusahu. Nah, lafaz sulusa itu dibaca nasab, ciri nasabnya fathah. Kenapa dibaca nasab? Karena diikutkan ke mubda minhunya yaitu lafaz ar-raghifa, dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu badal istimal. Yang mana antara lafaz yang menjadi badal dengan lafaz yang dibadali itu ada keterkaitannya atau ada persambungannya, tetapi bukan kulli atau keseluruhan dan bukan juga juz'i atau sebagian. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid telah bermanfaat untukku, ilmuhu, ilmunya Zaid. Jadi yang bermanfaat itu ilmunya Zaid. Jadi ilmuhu itu ada keterkaitannya dengan Zaid. Ilmu itu dibaca, ilmuhu itu dibaca rofa. Ciri rofanya doma karena isim mufrad. Kenapa dibaca rofa? Karena mengikuti mubda minhunya yaitu lafaz Zaidun. Zaidun. Karena Zaidun itu dibaca rofa karena menjadi fa'il. Jadi yang menjadi badal itu lafaz ilmu. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu badal golat. Badal golat ialah badal yang ketika penyebutan mubdal minhunya itu ada kesalahan atau kekeliruan. Namanya disebutkanlah badal untuk meralat kesalahan tersebut. Nah, contohnya nih, Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Nah, jadi aku melihat Zaid. Maaf, kuda. Nah, ternyata yang dia lihat itu kuda, bukan Zaid. Karena kesalahan malah menyebut Zaid, maka diralat oleh lafaz al-Farasa, yaitu kuda. Jadi yang dilihat itu kuda, bukan Zaid. Al-Farasa menjadi badal dari mubda minhunya lafaz Zaidan. Al-Farasa itu dibaca nasab karena mengikuti mubda minhunya yaitu lafaz Zaidan. Lafaz Zaidan kan dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena Zaidan itu menjadi maf'ul bih. Ra'aitu Zaidan. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya tentang tawabi yang keempat yaitu badal. Nah, untuk selanjutnya silahkan bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Masya Allah, sangat antusias sekali ya. Mungkin saya akan pilih terlebih dahulu siapa yang akan bertanya. Silahkan, Nisa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hairul Nisa. Saya ingin bertanya, tolong sebutkan contoh badal dalam Al-Quran dan juga tolong dijelaskan. Terima kasih. Nah, contoh badal dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah juga ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbi. Nah, yang menjadi badal yaitu lafaz rabbi. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi, yaitu Tuhan al-alamina, semesta alam. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Nah, jadi Rabbi itu hakikat dari lafaz lillahi. Nah, apa namanya? Yaitu badal syai' mina syai' atau badal mutabik. Yang mana badal merupakan hakikat dari mubda minhunya. Nah, Rabbi dibaca khofat karena mengikuti mubda minhunya yaitu lafaz lillahi. Lillahi dibaca khofat juga atau dibaca jar. Dijarkan oleh huruf jar yaitu lam. Nah, seperti itu. Syukran katsiran Hilda.
Baik Nisa, la syukron ala wajib. Mungkin yang selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Oh, silakan Lukman. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Dalam suatu hadis saya pernah membaca an Aisyah zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kalimat jauzi di situ adalah badal? Jelaskan. Nah, iya betul, itu badal. Nah, dalam sebuah hadis an Aisyah zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, zauji itu menjadi badal dari mubda minhunya lafaz Aisyah. Itu merupakan sama ya, badal mutobik atau badal syai' minasyai'. Yang mana badal merupakan hakikat dari mubda minhunya. Nah, zauji dibaca khofat, ciri khofatnya yaitu kasroh karena isim mufrad mengikuti mubda minhunya yaitu lafaz Aisyah. Aisyah itu juga dibaca khofat karena dijarkan atau dikhofatkan oleh huruf jar an. Nah, kenapa itu Aisyah fathah? Nah, kan isim goir munsharif. Nah, isim goir munsharif itu ciri khofatnya menggunakan fathah. Itu. Syukron ya Hilda. Oke, Lukman, la syukron ala wajib. Baik, silakan Nurul ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, apakah posisi badal harus setelah mubdal minhu? Jadi tidak boleh terhalang. Misalnya al-ustadzul ma'had abuki qaimun. Nah, itu kan terhalang oleh ma'had. Nah, bagaimana? Tolong dijelaskan. Iya. Jadi badal itu selalu ada setelah mubdal minhu. Nah, barusan contoh dari Nurul al-ustadzul ma'hadi abuki qaimun. Nah, itu terhalang oleh ma'had. Itu bukan terhalang oleh ma'had. Cuman kan al-ustadzul ma'hadi itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi ustadz atau guru pesantren itu yaitu abuki, ayah kamu, qaimun, orang yang sedang berdiri. Nah, jadi itu barusan contoh Nurul al-ustadzul ma'hadi sudah menjadi satu kesatuan ya. Yang setelah mubdal minhu itu ada badal yaitu lafaz abuki. Nah, abuki, abu itu dibaca rofa, ciri rofanya waw karena asmaul khamsah. Kenapa dibaca rofa? Karena mengikuti mubda minhunya yaitu lafaz al-ustadzu. Nah, seperti itu. Syukron kasiran ya Hilda. Ya, la syukron ala wajib. Alhamdulillah, pemaparan materi dan sesi tanya jawab telah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena al-insanu